Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA yang semoga dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini di mana kemarin kalian sudah belajar mengenai ini dimensi 3 yang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, di pertemuan kedua pada hari ini kita akan belajar kelanjutannya, yaitu tentang jarak. Nah, sekarang kita harus lihat. Dan kalian harus melihatnya dengan seksama. Dan pastinya kalian akan mudah jika kalian memperhatikannya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang dimensi 3, yaitu tentang jaraknya. Oke, jarak ya. Apa sih itu, kita mulai? Yuk. Setelah menyaksikan tayangan ini, kalian atau Anda dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Nah, kita dapat membahas jarak antara lain. Yang pertama, titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, jarak titik ke titik. Lihat, peragaan titik A ke titik B. Nah, menunjukkan jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Oke, kita lihat tuh. Oke, lanjut. Contoh, nah saya akan berikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm, tentukan jarak titik A ke C, titik A ke G, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang E, F, G, H. Oke, itu titik P perpotongannya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Ingat, ada segitiga. Siku-siku A, B, C. Yang siku-sikunya di B. Ingat, kita harus menggunakan rumus Pitagoras. Di mana untuk mencari AC yang sisi miringnya adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB kuadrat itu kan A, panjang rusuknya. Dan BC juga A juga. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat dan hasilnya adalah A2A pangkat 2. Lanjut, karena A-nya bisa kita akarkan jadi A dan 2-nya belum bisa, jadi tetap akar 2. Jadi, diagonal sisi AC adalah A akar 2 cm. Nah, nanti ingat, kalau di sini panjangnya 5 atau 10, jawabannya pasti 5 akar 2 atau 10 akar 2. Sangat mudah, kalau yang ditanya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Oke, kita lanjutkan. Apa ini? Jarak AG. Nah, ingat, perhatikan segitiga ACG yang siku-siku di C. Maka AG adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC sendiri tadi apa yang kita dapat adalah diagonal sisi. Nah, adalah A akar 2 dikuadratkan dan CG adalah nilainya A. Jadi, kuadratkan. Maka kita dapatkan 2A kuadrat ditambah A kuadrat dan hasilnya adalah 3A kuadrat. Nah, karena A-nya bisa kita keluarkan, diakarkan, maka menjadi A akar 3. Sangat mudah kan? Nah, jadi diagonal ruang AG adalah A akar 3. Nah, ingat, pada kubus ini, jika rusuknya adalah 4, yang ditanya adalah diagonal ruang, sudah pasti 4 akar 3. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan.
jarak AP. Nah, jarak AP. Kita perhatikan segitiga AEP yang siku-siku DE. AEP, siku-siku DE. Maka nilai AP adalah akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE kuadrat sendiri adalah A kuadrat ditambah setengah A akar 2 dikuadratkan. Kenapa? Karena dia diagonal sisi EG, kita minta N setengahnya aja. Oke, kita lanjutkan. Kita proses, kita jumlahkan, dan hasilnya 3/2 akar 3/2 A kuadrat. Lanjut, karena kita bisa rasionalkan, hasil ini akan menjadi setengah A akar 6. Oke, jadi jarak titik A ke P adalah setengah A akar 6 atau A/2 akar 6. Boleh. Kita lanjutkan. Jarak titik ke garis. Perhatikan titik A pada garis G. Itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A yang tegak lurus garis G. Syaratnya jarak harus tegak lurus. Lanjut. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Berapakah jarak dari titik A ke rusuk HG? Berapa ya jaraknya? Nah, jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang rusuk garis, ruas garis, bukan rusuk, mohon maaf. Jadi yang kita cari adalah diagonal sisi. Ingat diagonal sisi tadi adalah A akar 2. Karena sekarang panjang rusuknya adalah 5, maka menjadi 5 akar 2. Sangat mudah kan? Jadi jarak A ke HG adalah 5 akar 2 cm. Sangat mudah. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG adalah, oke, ingat tuh diagonal harus siku. Pembahasan, kita lihat nih, jarak B ke AG adalah sama dengan jarak B ke P. Yang kenapa? Karena harus tegak lurus. BP tegak lurus dengan AG. Diagonal sisinya BG nih. Kita buat segitiga ini. Lebih enak. Segitiganya A, BG-nya. Oke, diagonalnya sudah pasti 6 akar 2. Diagonal ruangnya AG pasti 6 akar 3. Tadi kan cara cepatnya berapapun rusuknya. Kalau diagonal ruang, tinggal digantikan saja. Nah, lihat segitiganya ABG. Yang saya Bapak bilang tadi, ABG. Ada AB-nya 6, BG-nya 6 akar 2, dan AG-nya 6 akar 3. Oke, kita lanjutkan. Yang kita cari adalah panjang PB atau BP. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Lihat segitiga ABG. Ingat, kita harus menggunakan rumus atau aturan sinus. Sinus sudut A, ingat, demi. Depan miring. Depan miring berarti BG per AG sama dengan BP per AB. BG sendiri 6 akar 2, AG sendiri 6 akar 3, BP yang kita mau cari, dan AB panjangnya 6. Jadi BP kita kalikan silang sama dengan BP 2 akar 6. Jadi jarak B ke AG 2 akar 6. Sangat mudah bukan anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, diketahui limas TABC, limas beraturan, panjang rusuk alasnya 12 cm, dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2 cm. Tentukan jarak A ke titik TC. Oke, kita mau lihat.
Nah, lihat pembahasannya. Ingat, nah, jarak A ke TC adalah TP. Kita misalkan ada titik P di sini, berarti AC adalah diagonal persegi. Ingat tadi diagonal persegi, cara mencarinya pasti tinggal dikasih akar 2-nya saja. Kalau di sini 12 berarti diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Oke, AP. Nah, pakai apa ini kita lihat? Pasti adalah pakai rumus Pitagoras kembali. Karena AP di sini adalah tegaknya atau tingginya, berarti sisi miringnya AC dikurang sama PC kuadrat. Oke, kita lanjutkan. AC sendiri, AC kuadrat adalah 12 akar 2 dikuadratkan, dikurang PC sendiri adalah 6 akar 2 dikuadratkan. Maka kita hasilkan, oke, nah sama-sama ini, hasilnya 6 akar 6. Jadi jarak titik A ke TC adalah 6 akar 6 cm. Sangat mudah bukan anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Garis tegak lurus bidang. Itu ada syaratnya tuh. Garis tegak lurus bidang suatu bidang. Jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Ingat nih, tegak lurus sama bidang. Garis yang tegak lurus sama bidang. Jika garis G tegak lurus sama A, garis G tegak lurus sama B, jadi G tegak lurus bidang V. Itu sudah pasti. Oke, jarak titik ke bidang. Peragaan kita lihat titik ke bidang. Nah, kan harus syaratnya apa nih? Peragaan di samping menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Itu harus tegak lurus syaratnya. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABC, DEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik A ke bidang BDHF adalah, oke. Nah, namanya bidang kita bisa kita lihat, namanya bidang kita harus sabar sebentar. Nah, ingat bidang BDHF itu bisa kita wakilkan sama panjang AP. Diwakilkan jaraknya itu bisa diwakilkan sama AP. Nah, kenapa? Karena AP sendiri adalah tegak lurus sama BD. AP tegak lurus sama BD. Dan AP adalah setengah dari AC. AC sendiri adalah diagonal sisinya. Kenapa lagi? Karena AC tegak lurus sama BD. Oke, kita lanjutkan. Nah, ingat, AC sendiri kita nggak perlu susah-susah mencarinya. Kenapa? Karena dia diagonal sisi, tinggal kasih akar 2-nya saja. Oke, jadi setengah kali 10 akar 2 akan mendapatkan 5 akar 2. Sangat mudah. Jadi jarak A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2. Sangat mudah sekali kan? Oke, kita lanjutkan. Oke, contoh yang kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABC dengan panjang AB sama dengan 8 cm dan TA adalah 12 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABC adalah, oke, kita ya lanjut. Yang dicari apa ya? Kita lihat yang dicari jarak titik T ke bidang ABC. Titik T berpotongan sama AC dan BD, dia harus tegak lurus. Kita wakilkan dengan garis TP, dan AC adalah diagonal persegi, maka AC sudah pasti 8 akar 2. Kalau setengahnya atau AP adalah setengah dari AC, maka nilainya 8 dikali 8 akar 2 dikali setengah, yaitu 4 akar 2. Kita lanjutkan. AP sendiri tadi adalah 4 akar 2. Maka untuk mencari TP dengan menggunakan Pitagoras kembali, jadi AT kuadrat dikurang AP kuadrat sama dengan 12 pangkat 2 dikurang 4 akar 2 dikuadratkan. Jadi hasilnya 144
dikurang 32. Nah, jadi hasilnya 112. Nah, kita harus sederhanakan kembali, maka kita dapatkan hasilnya 4 akar 7. Jadi jarak titik T ke A, B, C, D adalah 4 akar 7 cm. Sangat mudah sekali, anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah, oke. Kita lanjutkan. Ingat, nah dia menembus tuh bidang tuh. Jarak titik C ke bidang BDG saya kasih nama adalah CP. Titik P itu terletak pada bidang BDG. Yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus GT. Oke, lanjut. CP sendiri adalah, langsung saja nih kita mempermudah, setengah dari CE. CE sendiri apa, Pak? CE adalah diagonal ruang. Sangat mudah, diagonal ruang sendiri adalah 9 akar 3. Jadi, sepertiga dikali 9 akar 3, hasilnya 3 akar 3. Jadi, jarak C ke bidang BDG sama dengan 3 akar 3 cm. Sangat mudah sekali. Oke. Kalian harus fokus, ingat fokus kata kuncinya. Pelan-pelan kalian pasti bisa. Oke, jarak garis ke garis. Perhatikan penunjukan jarak antara garis G ke garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Syaratnya sama. Apapun jarak pastinya harus syaratnya tegak lurus. Lanjut. Saya akan berikan contoh. Diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan jarak A, garis AB ke garis HG, garis AD ke garis HF, garis BD ke garis EG. Oke, kita bahas penyelesaiannya. Oke, jarak garis AB ke garis HG. AB, mana AB? AB yang bawah nih. HG yang di atas, berarti dia diagonal apa nih kira-kira? Kan syaratnya harus tegak lurus nih. Oke, kalau tegak lurus berarti jawabannya adalah AH. Kenapa? AH tegak lurus sama AB, AH juga tegak lurus sama HG. Maka jawabannya 4 akar 2 karena dia diagonal sisi. Oke, kita lanjutkan. Jarak AD ke garis HF. Mana AD? AD yang bawah. Nih. HF adalah yang diagonal sisinya. Maka jaraknya adalah yang tegak ini, warna biru ini. Karena dia tegak lurus. HD. Oke, jawabannya adalah HD. Kenapa? HD adalah tegak lurus sama AD. HD juga tegak lurus sama HF. Maka jawabannya adalah rusuknya sendiri adalah 4 cm. Oke, lanjut. Penyelesaian yang ketiga, jarak garis BD ke garis EG. Nah, jawabannya tinggal cari nih. Perpotongannya tinggal buat garis lurus aja nih. Lanjut. Kita harus mencari tegak lurus garisnya. Adalah garis PQ. Nah, kenapa? Karena PQ tegak lurus sama BD dan PQ tegak lurus sama EG. Berarti sama. Berarti karena PQ itu sejajar kembali sama AE, berarti jawabannya 4 cm. Sangat mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Sekarang jarak garis ke bidang. Perhatikan gambar di samping. Garis menunjukkan jarak antara garis G ke bidang V dengan adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Nah, tegak lurus. Oke. Itu harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Oke, tegak lurus. Kalian bisa lihat. Nah, tegak lurus harus. Garis yang tegak lurus sama bidang. Oke, next. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak garis AE ke bidang BDHF. Itu ada garis AE sama bidang
BDHF. Berapakah? Ayo kita lihat. Jarak garis AE ke bidang BDHF itu kita wakilkan saja oleh panjang AP. Boleh AP-nya di bawah, boleh EP juga boleh di atas, tapi diwakilkan salah satu saja. Kita misalkan AP. Kenapa AP, Pak? Karena AP tegak lurus dengan AE, AP juga tegak lurus sama bidang BDHF. Jadi AP itu adalah setengah dari AC. AC adalah diagonal bidang atau sisi. Kenapa Pak? Kok pakai yang AC? Boleh yang atas juga boleh, pakai EG juga boleh. Tapi kita mewakili yang pakai AC. AC sendiri kenapa? Karena dia tegak lurus sama bidang HF. AC sendiri adalah 8 akar 2, jadi setengah dikali 8 akar 2, hasilnya 4 akar 2. Sangat mudah bukan anak-anak? Pasti bisa kalian, oke? Jadi jarak A ke bidang BDHF adalah 4 akar 2 cm. Oke, kita lanjutkan. Jarak bidang ke bidang. Perhatikan peragaan menunjukkan jarak antara bidang W dengan bidang V. Adalah panjang ruas garis yang tegak lurus bidang W dan tegak lurus bidang V. Garisnya tuh tegak lurus tuh, kelihatan banget tuh. Nah, harus tegak lurus. Kalau dia belum ada tegak lurusnya harus kita cari. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 18 cm, jarak bidang AFH ke bidang BDG. Oke, jaraknya kita lihat. Jarak bidang AFH ke bidang BDG diwakilkan oleh PQ, titik PQ. Oke ya, kita lihat. PQ sendiri adalah sepertiga dari CE. CE adalah diagonal ruang, maka untuk mencari PQ adalah sepertiga kali 18 akar 3. Kenapa? Karena panjang rusuknya 18, diagonal ruangnya adalah akar 3-nya, jangan lupa, jadi 18 akar 3. Jadi PQ adalah 6 akar 3. Sangat mudah bukan? Jadi jarak AFH ke bidang BDG adalah 6 akar 3 cm. Oke, sangat mudah. Kalian pasti bisa. Oke. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik K, titik L, dan titik M berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. Jarak antara bidang AFH dan KLM adalah berapa? Oke, kita lanjutkan. Pembahasan. Ingat, diagonal EC sudah pasti 12 akar 3. Jarak E ke AFH itu sudah pasti sama dengan jarak AFH ke bidang BDG. Di sini sepertiga, di sini juga pasti sepertiga. Ini juga pasti sepertiga yang di bawahnya. Jarak BDG ke C juga sama. Sehingga jarak E ke AFH adalah sepertiga EC. Oke. Sepertiga dikali 12 akar 3. Jadi 4 akar 3. Berarti jarak BDG ke C, BDG ke C juga pasti 4 akar 3 cm. Next, karena BDG ke C juga 4 akar 3, jarak BDG ke KLM itu sama dengan jarak KLM ke C itu sama dengan setengahnya. Setengahnya nih. Setengahnya jadi setengah dikali 4 akar 3 adalah 2 akar 3. Jadi jarak AFH ke KLM
itu sama dengan jarak AFH, mana? Jarak AFH ini ke BDG ditambah jarak BDG ke KLM. Karena di sini 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 karena dia bisa sejenis ada akarnya sama jadi 6 akar 3. Oke, sangat mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada latihan soal. Yang pertama ada kubus. Kalian perhatikan. Yang kedua juga ternyata ada limas. Juga kalian perhatikan dengan seksama. Nomor 3 kubus kembali. Nah, ingat di sini ada latihan soal yang Bapak berikan. Tolong kerjakan. Jangan sampai kalian menunda-nunda pekerjaan. Oke? Kita next. Oh, ternyata masih ada nomor 4. Anak-anak, mohon maaf ya. Kita panjang kubusnya kembali. Oh, ada 5. Mohon maaf. Ini yang terakhir. Ini yang nomor 5 saja nih. Agak lebih. Wow, nomor 5. Pasti kalian bisa. Kalau kalian memperhatikan Bapak penjelasan tadi, berulang-ulang, pasti kalian bisa mengerjakan 5 soal yang Bapak berikan. Dan ingat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jika kalian sudah selesai, tolong kabari Bapak untuk menginput nilainya atau tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembahasan soal. Pembahasan soal bagaimana, Pak? Pembahasan soal pastinya kita kerjakan, kalian kerjakan di buku latihan matematika wajib kelas 12 dan dikumpul di grup WhatsApp kelas 12. Seperti biasa, pastinya nanti akan ada info selanjutnya di grup WhatsApp kelas 12 untuk waktu dan jam pengumpulannya. Oke? Ada lagi nggak, Pak? Oh, sudah. Nah, sekarang kalian fokus untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Pastinya kalau kalian memperhatikan dengan seksama, pasti kalian bisa mengerjakannya. Oke? Selamat belajar, semangat beraktivitas. Dalam kondisi COVID seperti ini, kalian jaga kesehatan kalian. Kemanapun, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan atur jarak antar sesama teman, keluarga, saudara, dan semuanya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah, kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.